Nah, hari ini kita mau bahas tentang masalah infak. Nah, infak ini terkait dari masalah modal, masalah modal bisnis. Infak itu artinya mengeluarkan, mengeluarkan uang. Nah, jadi memang bisnis tidak terlepas dari uang. Ya. Kalau disebut modal bisnis, apakah berupa uang atau yang lainnya? Iya, uang itu juga masuk di dalam modal bisnis. Nah, kemudian nanti di bagian kedua, di slide kedua kita bahas masalah modal bisnis tuh, model bisnis dalam Al-Quran itu seperti apa? Bank syariah itu kan sebuah model bisnis yang merupakan alternatif dari bank konvensional. Nah, Al-Quran sendiri mengatur nih, model bisnis dalam Islam itu harusnya bagaimana gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini, banyak yang bertanya, saya bisnis apa sih yang cocok buat saya? Ini gagal, itu gagal gitu kan. Banyak bertanya, bisnis apa yang cocok? Jadi sebelum nanya modalnya apa ya? Ya bisnisnya apa dulu kan begitu harusnya. Tidak mungkin ada orang yang mau memberikan modal kalau dia sendiri tidak mau bisnis apa. Bahkan lembaga-lembaga resmi pun memberikan modal kepada bisnis yang sudah berjalan. Kalau bisnisnya belum berjalan, apalagi masih bingung mau bisnis apa, udah bicara masalah modal, ya nggak nyambung jadinya gitu kan. Betul. Kemudian yang keempat dan kelima, kita akan melihat bagaimana contoh-contoh bisnis yang dilakukan oleh para nabi. Kemudian, nah baru masuk ke 6 ini nanti akan menjawab modal bisnis apa aja sih yang disebut modal bisnis. Apakah hanya uang, apakah ada yang lainnya. Kemudian baru tuh kita sebutkan nanti modal berupa materi dan spiritual. Jadi ada berupa materi, ada berupa spiritual juga, itu juga termasuk modal dalam menjalankan bisnis. Nah, nomor 9 nih yang mungkin yang ditunggu-tunggu. Daripada bertele-tele, modal dari mana nih gitu kan. Nah, berarti kita bicara sumber modal. Nah, apakah Al-Quran memberikan atau memberikan info kita tuh dapat modal dari mana aja yang tanpa riba tentunya ini kan, betul. Yang halal. Nah, nomor 10 larangan-larangan terkait bagaimana kita mendapatkan permodalan. Nomor 11 ini yang ngeri, ada pertanggungjawabannya nih, pertanggungjawaban bisnis di akhirat itu ada. Dan yang terakhir adalah tujuan akhir bisnis itu apa sih sebenarnya. Tuh.